Iya, kita berada di tengah-tengah, di sampingnya para pelaku UMKM. Nah. Dan kalau mau ditanya itu judulnya adalah grogi. Grogi. Redek nggak? Soalnya biasanya produksi, jualan gitu kok tiba-tiba suruh pegang mic. Nah, tapi nggak apa-apa. Itu salah satu cara kita mendekatkan teman-teman UMKM kepada ilmu komunikasi. Iya. Kan kalau jualan kan harus ngomong. Iya, menjelaskan. Harus menjelaskan produknya apa. Nah, ini kalau nggak diajak dipaksa gini kan kapan lagi mau ngomong di depan jutaan orang kayak gini. Mas, tapi sampai mau bayar nggak nanti Mas? Nah, mau beli nggak? Nanti habis tanda tangan. Iya. Kan pertanyaannya, lah Mas kan nanti nggak mau beli, ngapain saya ngomong? Nanti kita lihat seperti apa cara ngomongnya. Oke. Nah. Hari ini kita istimewa banget ya. Kita ada di pendopo rumah makan ikan manyung. Belum kelihatan sih ikannya. Saya tunggu asap-asapnya belum. Iya, tapi di dusun Bandulan, Sukoharjo, Kapanewon, Ngagle, Sleman. Boleh mana suaranya? Karena kita tuh habis dari ujung barat kemarin DIY ya. Kita sekarang di utara. Ini utara tapi juga masih agak tengah lah. Jadi agak dekat-dekat dengan pusat kota. Iya, nggak terlalu ke timur ya. Betul. Kalau timur nanti dekat kamu. Dekat aku nanti pakai naik ke gunung juga nanti. Iya. Dan kita bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY yang didukung oleh dana keistimewaan untuk ketemu langsung dengan para pengusaha kecil di seluruh Jogja di acara kita Sarasehan Sibako. Tepuk tangan lagi dong. Bersama saya Marta Sasongko dan saya Aat Kumorojati. Kita ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu ini. Nah, ibu-ibu yang dari tadi aku kok ngomong apa aku. Kok gak ditanya apa sih Mas? Susah ya. Makanya susah dong. Hati-hati ngomong sama presenter itu, sok diomong ke. yang pertama ini. Siapa Ibu? Ini yang pegang souvenir ini apa ini? Perkenalan namanya apa? Terus namanya siapa? Produk usahanya apa? Namanya? Nama saya Ani Esti. Produknya tas sama bros. Dari bahan stocking. Bahan apa? Stocking. Oh, stocking. Ya. Coba ini stocking yang bling-bling ya? Oh, stocking itu yang mulur-mulur itu. Nah ini kok nggak mulur? Iya. Oh itu mulur. Oh ada kawatnya. Pernah pakai ya Mas? Saya sering sebelum jadi kayak gini. Oh ini dikasih rangka. Terus berarti apa ya bosok ini jelimet gitu ya? Susah bikinnya? Susah. Rumit? Enggak juga. Cuma bulat-bulat. Oh cuma bulat-bulat. Cuma bulat-bulat bagi yang bisa ya. Yang enggak itu. Ibu siapa panggilannya? Bu Ani bisa, Bu Hesti. Bu Hesti ini produknya kan dikerjakannya sendiri berarti ya? Ada temennya atau kelompok gitu? PKK kalau ada banyak pesanan nanti kita sama teman-teman PKK. Ini berarti kan kelompok. Kalau pas ada pesanan, kalau nggak ada pesanan dikerjakan sendiri. Ya terus lainnya yang PKK tadi ngapain? Kalau pas order banyak kita saling mengajak. Kalau pas lagi nggak ada orderan, mereka ngapain? Pertanyaan. Nungguin Bu Hesti atau gimana? Kalau orderan banyak, sekira kita. Nah, berarti gini, ini orderannya banyak atau sedikit? Ya tergantung ini kita pemasaran, tergantung kita. Pemasarannya gimana caranya yang sudah dilakukan? Yang sudah saya lakukan setiap kita PKK ya kita menampilkan produk kita. PKK? Ya. Kan yang bikin teman-teman PKK. Iya. Ditampilkan lagi? Enggak, yang bikin saya, tapi kalau pas ada orderan banyak nanti ibu ngajak PKK. Iya. Terus cara pemasarannya dibawa ke PKK lagi. Iya. Udah ngerti dong juga. Udah ngerti produknya dan cara. Jadi mau bangun dulu PKK. Gawe yo PKK. Kalau ada mungkin pas bahasa. Oh iya. Bisa ikut. Sudah pakai media sosial? WA misalnya di foto terus diiklankan itu pernah nggak? Pernah. Ada yang beli nggak? Ada. Banyak nggak? Ya
Kalau saya mungkin relasi baru kecil-kecilan ya, berarti teman-teman yang punya nomor saya aja mungkin. Nomornya berapa temennya? 5? Ini ngomong-ngomong tuh, Bu Es itu langsung liatin aku tuh. Kok lama-lama pertanyaannya susah toh, Mbak? Aku lagi grogi, tambah pertanyaannya susah. Begitu lihat orang grogi itu saya tuh seneng sekali. Iya. Okay. Tapi ngomong-ngomong ini sebenarnya untuk usaha ini menjanjikan nggak menurut Bu Esti? Ya mungkin kalau kita seriusin ya mungkin iya. Kalau mungkin kalau serius. Sementara ini nggak serius. Kalau ini jujur saya tadi sudah bilang saya ini sambilan. Ini punya bisnis utamanya. Jadi bisnis utamanya sekarang juga lumayan. Oh, berarti ini iseng-iseng gitu ya. Berarti ini. Oh ya. Bu, kenapa nggak pakai sisa korden? Bisa. Oh. Kan kalau stoknya berarti kalau pernah lihat stoknya bolong-bolong, nah itu diambil untuk ini. Besok saya menyumbangkan yang bolong punya saya gitu ya. Tapi ini korden saya yang untuk apa? Bisnis untuk yang lebih ini ya lebih menjanjikan. Tapi daripada ada waktu kosong nggak ngapa-ngapain, ada kreativitas. Kita bikin itu benar banget. Selalu bikin. Apresiasi dong buat Bu Esti. Ini kayaknya juga ibu-ibu lain gitu juga kan. Kalau nganggur kan tanahnya rasanya gimana gitu ya. Mesti ngapain lagi? Apalagi kalau nganggur nggak punya duit gitu ya. Apa-apanya dijual. Kita juga ya kok dijual. Kadang-kadang begini ya. Oke, berikutnya adalah Sinten Bu? Saya Dewi Arma Salim. Usaha saya namanya Armazila. Panggilannya Mbak Dewi. Arma. Jadi Arma Zila tadi itu adalah namanya. Singkatan ya. Terus produknya apa? Bikin apa aja? Saya buat singkong crispy frozen, VCO, sama keju mozzarella. Kok banyak banget? Iya. Maksudnya bahannya juga beda-beda gitu loh. Kenapa bikin 3 yang bahannya beda? Biasanya kan bahannya ini tapi bisa dijadiin apa-apa gitu. Turunan. Ini kan macam-macam bahannya. Banyak buat yang sehat-sehatan sih sebenarnya. Sehat. VCO sehat. Ini juga sehat gitu. Kalau yang sekarang ini kita ekspos karena nggak banyak ya UKM yang bikin keju. Nah ini kenapa nih Mbak Arma bikin? Karena pertama dari keluarga dulu, dari anak suka keju mozzarella, akhirnya saya belajar buat keju iya, anaknya senang. Dari anak kepepet rapayu pangan dewi. Apa iya. Kalau lumayan ngirit Mas. Ya jadi gue anak ini ana le tuku ya ora apa-apa. Terus anaknya lagi makan. Yang beli. Ada waktu tuku. Ada dipangan. Kasihan anaknya ya. Dari kebutuhan teman-teman kuliner, jadi yang kayak bakery sama teman-teman dari penjual-penjual yang pinggir itu, mereka kan menguruskan keju mozzarella, jadinya pesannya ke saya. Berarti sudah punya member pasar sendiri ya. Gitu ya. Sudah. Rata-rata bisa bikin berapa nih? Setiap hari bisa bikin atau enggak? Bisa sih, tapi kan tergantung dari susunya. Karena kita kan makanya susu pilihan, bukan susu sapi yang biasa. Jadi yang benar-benar yang proteinnya bagus. Gimana cara milihnya? Ini susu. Saya dari peternaknya langsung. Jadi peternaknya kami. Tapi peternaknya istilahnya banyak, nggak cuma satu tempat atau gimana? Satu tempat saya, karena selama ini saya nyari belum ada yang sebagus itu. Di Sleman juga ada. Di Jawa Tengah. Berarti ini impor. Loh ya kan dari Jawa Tengah. Ini Mbak Arma itu mulainya dari kapan usahanya ini? Tahun 2002 akhir. Udah lama. Enggak, saya lihat kan desainnya itu bagus ini. Udah ditaruh di toko gitu. Udah kemana? Ke supermarket? Sudah masuk? Supermarket baru di Azza. Ada, sudah masuk. Oke, karena ini kan produknya sudah terlihat premium gitu ya, sudah ada desainnya, legalitasnya sudah lengkap. Nah itu penting karena ini kan produknya dari susu ya. Ini biasanya harus punya legalitas. Apa aja yang udah punya? BP POM, halal. Itu aja sih. Itu. Oke. Ini kalau usaha kayak gini prospeknya gimana? Bagus. Saya tuh dari teman-teman kuliner langsung tuh biasanya beli kan
kiloan. Kilo ya? Iya. Jadi kayak misalnya 5 kilo. langsung gitu ya? Iya. Langsung itu bakal mau sehari lah kabeh. Oh, iya. Maksudnya 5 kilo itu setiap hari apa? Setiap 2 hari sekali. 2 hari sekali? Ya, karena kan ya teman-teman kuliner-kuliner kayak pedagang-pedagang kayak Jasuke, mozzarella, kan mozzarella. Itu mereka belinya per kilo. Jadi sekarang sudah punya berapa pelanggan? Banyak nih, pokoknya intinya banyak. Ini berarti udah istilahnya udah jalannya. Sudah jalan. Ini pelanggannya banyak, tapi punya catatan nggak? Pelanggannya Iya. siapa aja gitu? Punya, Bu. Oh punya. Ordernya dicatat nggak? Ya. Oh, Sudah saya pisah. pemasukannya sudah dipisahkan. Sudah. Oh, berarti tahu omsetnya tiap bulan, profitnya tiap bulan, tahu? Tahu. Oh iya, wes pintar berarti. Mbak Arma ikut bikin produksi? Iya, ini produksi sendiri, saya buat sendiri. Nggak ada karyawan? Nggak ada, bahkan suami aja saat. Oh, Suaminya bayaran enggak? Bayaran. Bayaran? Iya. Mbak Arma juga? saya bayarannya pakai rekening Ini loh, nggak? kayak ayah. Bayarannya. Makasih. Soalnya aku ngono loh, Oh, iya. emang bojomu Kasian deh para suami. Alah, bapak ini ganteng banget. Wes ngono kok. Terus tetap lepak nggak jadi. Kok detail loh, Pak. Gitu juga? Iya. Oh iya. Iyanya mantap. Oke, semoga usahanya lancar. Ini siapa yang sudah ikut Cibaku? Saya ikut. Sudah ikut Cibaku? Sudah. Sudah ikut Market Hub? Sudah. Sudah pernah dapat free ongkir? Belum mulai yang kayak gitu. Hari ini ada Mbak Fitri sama Mas Reza di sana. Boleh berdiri dong. Nanti kasih tahu, tanya ya ke Mbak Fitri atau Mas Reza, gimana caranya bisa dapat free ongkir. Mau? Mau. Ibu-ibu yang lain mau? Beneran Mau. mau. Gratis kok. Oh iya, kalau gitu tepuk tangan dulu dong buat Bu Hesti dan juga Mbak Arma. Matur nuwun. Terima kejunya dengan selamat. Iya. Berikutnya gantian. Matur nuwun. Berikutnya kita undang Ibu Anggreni sama Bu Tri, monggo. Silakan. Ini yang punya donat sinten? Tiasto donatnya. Biar pingin gitu loh kita. Iya. Bu Tri, mana produknya? Yang gede nggak apa-apa. Gede, iya. Ratu. Cerita langsung. Ayo monggo agak ke depan. Cerita langsung produknya, Bu Tri. Ini Bu Tri. rajut apa ini? Terima kasih. Ini produk saya tas rajut dari Talikur. Oh, Talikur ini. Iya. Kok biasanya gede-gede nih? Iya. Bisa kecil-kecil banget. Ini tanpa alat. Jadi kita simbol-simbol aja. Ditali-tali Nggak gitu pakai ya. hakpen itu enggak. Nggak pakai gini-gini. Enggak. Ini langsung simbol aja dengan Berarti dulu ikut pramuka ya? Saya ke pramuka tetap nggak bisa simpul, Mas. Iya. Ini dulu belajarnya di mana, Bu? Dari keluarga. Kebetulan Oh. dari bude saya ada yang bisa. Terus? Kemudian saya tertarik untuk bisa gitu. Dan sekarang ini sudah produksi sejak kapan? Dari 2018. Udah lama. Iya. Sudah dijual apa belum? Sudah. Dulu awalnya saya titipkan di toko, tapi ada COVID itu kita berhenti sejenak dan sampai sekarang baru mulai giat lagi. Oh, berarti Ibu nggak jualan, cuma titip. Iya, tapi juga menerima pesanan juga. Di toko itu cuma dititip nggak dijual. Oke, Bu. Ini kan manual ya, benar-benar manual. Iya, Sebenarnya kan manual. itu nilainya tinggi sekali. Bagaimana Handmade ya? bagaimana orang tuh tahu kalau itu manual kan? Orang taunya nyulam kan pakai Iya. itu apa? Alat itu, Nje. Alat. Iya. Padahal kalau Ibu bisa mengeluarkan cerita bahwa ini benar-benar manual itu kan lebih tinggi nilainya. Iya. Gimana Ibu? Pernah nggak mencoba menerangkan atau di situ ditulisi atau gimana? Oh belum Belum. pernah, Nje. Cuma karena barang ini memang tidak terlalu ketara, Nje, Mas. Oke. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, saya untuk menerangkannya untuk konsumen saya enggak. Oh, gitu. berarti lo kudu ditanya dulu. Bukannya Ibu, Bu sini dong tak ceritain ini tasku tuh mana gitu. Enggak gitu. Pokoknya nggak ditanya, diam aja gitu. Oh ya, enggak, cuma kita memperkenalkan produknya bahwa ini asli manual. Nje. Ya, ini Iya. keren berarti manual. Iya. Iya, tadi maksudnya Aat itu kalau ada yang di sini menjelaskan, misalnya ada tulisannya bahwa ini dibuat oleh ibu-ibu yang tinggal di dekat
pohon bambu apa-apa gitu kan, pohon ada bambu. ceritanya. Kan ada ceritanya. Pohon. Oh ya, ada narasinya. Itu adalah nilai jual atau value dari produk. Makanya tadi Mbak Marta tanya, sudah ada mereknya belum? Betul. Sudah ada mereknya belum? Sudah. Mana mereknya? Tapi nggak ditempel. Soalnya belum tak jual ini Mas. Iya. Gitu. Tapi ngomong yang desain kayak gini, milih warna itu siapa Bu? Kalau pemesan ya sesuai konsumennya. Oh. Tapi kalau untuk saya produksi sendiri, saya yang pilih juga. Iya. Jadi sekarang sudah banyak yang beli, yang langganan. Alhamdulillah sudah dari Bu, ini teman. bisa bikin motif dana keistimewaan itu enggak? Yang kuning sama hijau itu loh Bu. Ya. Kalau berubah tulisan Enggak, belum makanya bisa. yang kuning itu loh, gambar. Oh cuma warnanya. Iya logo. Logonya. Logo. Oh kalau Bentuk logo bunga. yang seperti itu belum bisa. Oh, Cuma agak susah ya? Iya, karena ini acak toh sama ada. Berarti itu ketemu nih ya nanti akhirnya atau gimana? Enggak ada rumusnya juga Ada untuk rumusnya. mempertemukan warna. Nah itu dicari Ambil. rumusnya. Bikin rumus dulu. Itu bener itu nanti kalau ibu bikin pasti ada yang beli. Teman kita Kita tawarkan. ke Pak Aris dan juga jajarannya. Iya. Bener loh Bu. Kalau Anda bisa, maksudnya Anda mendekati ke brand-brand kayak gitu, misalnya merek apa, dibikinin kayak gitu, iya. sampel. Saya bisa bikin loh, ini logonya Dana Keistimewaan, misalnya seperti itu. Itu Iya. akan lebih mendekatkan pasar ibu yang tadinya bingung mau dijual kemana. Jelas sekarang pasarnya. Jelas sekarang. Atau diambil tema warnanya atau diambil logonya, kalau bisa seperti itu saya yakin akan lebih luas nanti. Iya. Oke, nanti itu PR ya Bu, Ya, dikerjakan terima di kasih. rumah. Rumusnya Terima kasih ya. sekali, nanti biar dicari dulu. Sementara berikutnya adalah Mbak Anggra ini, ya. Ini produknya apa kok ditutupi toh ya? Ya. Ya, tapi ada tulisannya. Wah, tuh. Donat. Donatnya donatnya ada juga- mereknya nggak? Untuk mereknya kami ada Gisha Donat. Itu mereknya sendiri. Sebenarnya ini ada turunan, jadi ada Gisha Food itu melangkup ada minuman, ada makanan. Oh. Tapi kita fokusnya karena yang beli itu banyaknya donat, kita fokus Gisha Donat. Tapi untuk mamanya pesanan mau minum ini ya diambil Dilayani. juga, ya, Oh. dilayani. Cuma Pokoknya- kalau untuk offline-nya kita di Gisha Donat. Emang ini maksudnya salah satu bisnis dari bisnis yang lain. Iya, Tapi jadi ini sekarang lebih menjanjikan atau gimana? menjanjikan dari makanan dan minuman yang kita produksi dari Gisha Food itu menjanjikan Gisha Donatnya. Jadi kita Oh. fokusin ke Gisha Donat dulu. Kayaknya betul menjanjikan karena terbukti Aat penasaran jadi buka. Iya nih. Teman-teman boleh dilihat itu Bikin kamera ngiler coba. loh. Nah, Kalian ini- jadi lapar gak sih? Iya. Ini yang unik tuh donatnya itu bolong tengah gitu. Kemarin nggak Kemarin yang saya bolong nemu ya. donat kok buntet gitu. Loh itu donat sekarang macam-macam. Tapi ini kebetulan yang bolong. Kalau Oke. yang bikin ya misalnya donat yang keruak pinggir kayak barket coklat mana? Bisa ya? Pesen gitu bisa ya? Nanti kami makan dulu. Ya ojo. Kamu kok jujur banget. Itu boleh Mas, nanti kami makan dulu. Terus harganya gimana dong kalau dimakan dulu? Ini ngomong-ngomong, ini kan banyak yang bikin donat juga ya Mbak. Terus gimana bedanya kamu sama Bedanya- donat yang lain? Kebetulan standarisasi kami karena maaf ya saya nggak bisa menyebutkan brand. Suami itu dulunya pernah kerja di kitchen bagian donat, salah satu brand terkenal. Jadi setiap harinya beliau makan. Jadi kalau mama beli yang lain kan udah terstandarisasi tuh. Oh, jadi Kemudian- rasanya mirip-mirip sama Iya. brand itu. Terus kemudian saya kan sebagai ibu rumah tangga dan belum boleh untuk kerja di ikut orang. Akhirnya cobalah bikin lagi, kita bikin resepnya, kita ikut kelas online juga, terus lihat YouTube. Akhirnya ada formula nih yang cocok, terus kita pasarkan. Sama suami berarti. Iya. Pertanyaannya, suaminya Suaminya? bayaran tidak? Ya bayaran. Nah, kayak nggak yakin gitu. Ya bayaran Thomas, tapi kan bentuknya macam-macam. Oh ya. Aku memperjuangkan hak suami. Iya. Oke, ini berarti sudah ada legalitasnya belum, Mbak? Kami baru baru NIB, ini baru proses jadwal untuk si halalnya. Oke. Ini berarti pemasaran sudah oke?
Alhamdulillah. Kalau untuk online-nya, awal itu kita online karena masih punya baby kerja juga. Terus karena kok stuck di sini aja, coba kita offline. Tapi malah banyak offline-nya ternyata. Buka counter gitu ya? Iya, ada outletnya. Oke, semoga bisnisnya makin lancar, ya, optimis ya. Tapi yang penting adalah legalitas. Kalau itu apalagi makanan, nanti ada tempatnya, ada Mbak Fitri sama Mas Nesa buat tanya-tanya ya. Kalau Anda ingin tanya yang lain, tanya kepada narasumber. Jadi tetap bicara sehat. Bakul. Sugeng siang Pak Wisnu, malah muter-muter. Yo. Pak, iki mau ono warga sing padha takon terkait masalah aplikasi Sibakul kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi Sibakul ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar Sibakul dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah, terus wujud pelayanan Sibakul apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi BRT, inkubasi bisnis sampai fasilitas free ongkir. Jadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak? Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Nah, terus yang bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keperpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra Sibakul. Oh, alah. Iya, mantep. Pak, Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang. Iya, setelah kita ketemu sama ibu-ibu yang unyu-unyu tadi, lucu juga. Sekarang kita mau kenalin narasumber kita ya ibu-ibu ya. Karena tadi kan mungkin kita tetap usahanya sih optimis, tapi kadang-kadang kita ketemu kendala-kendala. Kita ketemu hal-hal yang mungkin kita nggak tahu harus bagaimana. Ini prosedurnya seperti apa. Iya, termasuk tadi kan ada legalitas yang harus kita cari gitu. Nah, makanya sudah hadir dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, Bapak Sekretaris Dinas Pak Agus Mulyono SPMT. Pak Agus, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik, sehat. Akhirnya ketemu ibu-ibu loh sekarang. Ibu-ibu semua ya? Iya. Soalnya biasanya Pak Agus nih karena beliau sekretaris dinas kan banyak melayani di dalam kantor, tapi banyak yang datang. Nah kali ini langsung bisa ketemu langsung. Iya. Nah nanti biar tahu ibu-ibu ini apa pentingnya ikut Sibakul ya Pak. Karena kan tidak semuanya sudah ikut Sibakul. Itu dia. Dan kemudian wakilnya ibu-ibu semuanya di DPRD DIY sudah kenal semuanya Bu. Sampun Pak Sutemas Waluyanto Esos. Pak Temas diundang matur nuwun diundang ke sini. Iya. Hari ini khusus ngomong dengan ibu-ibu pelaku UMKM Pak. Ya. Para pengusaha. Iya, nanti mau dikasih masukan-masukan juga. Iya. Kalau mau disapa dulu ibu-ibunya. Sugeng enjang ibu-ibu. Dereng nanti tepang kula nggih salon nggih. Ketinggalan sedoyo. Oh, sampun. Sampun Pak. Terkenal Pak. Iya. Pak Temas terkenal. Nggih, matur nuwun.
Baik. Nanti Pak Temas ini sebagai Dewan kan punya kebijakan-kebijakan apa yang khusus untuk UMKM itu nanti perlu ya disampaikan. Kemudian kita juga menghadirkan praktisi. Ada Mbak Nurul Khotimah SE yang nanti juga akan cerita karena kebetulan ini juga punya usaha, pernah jatuh lagi dan jatuh lagi. Kok tahu Mas? Karena usaha iya. Loh tapi kan ada bangunnya. Kamu jatuh terus. Nanti makanya kita tanya seperti apa. Kapan bangunnya? Betul. Dan gimana cara bangunnya? Betul sekali. Oke. Dan hari ini karena Mbak Nurul ini juga seorang pengusaha apa ya Mbak? Kerajinan Mbak. Kerajinan. Apa spesifikasinya? Produksi tas. Sama yang satunya buket bunga dari kain flanel. Oh, buket bunga. Bunganya dari kain flanel. Maksudnya bunganya itu dari flanel? Iya, bikin sendiri. Oh, bunganya itu dari flanel. Oke. Iya. Kita mau mengapresiasi dulu karena tadi tidak semuanya kita ajak ke depan ya. Jadi ada produk-produk yang sudah di sini. Ini kayaknya tadi begitu kita datang ke sini tuh disambut dengan jajan pasar. Betul. Ini yang punya jajan pasar ini siapa ya? Sinten ini yang bikin jajan pasar yang macam-macam, boleh angkat tangan. Arem-arem atau apa ini? Wah. Nama? Oh, lemper. Lempernya kok gemol. Oh iya. Iya, terus itu yang di sana itu apa? Jajan pasarnya yang ungu-ungu. Apa itu namanya? Kue lumpur. Oh, kue lumpur. Okay. Oh, talam. Oh, talam. Iya. Punya ini ibu juga. Langsung bikin krunya kelaparan semua lihat. Iya, jajan pasar. Kemudian ada produk apa lagi nih? Oh, sama yang di sana ya? Sama. Ada yang bikin apa lagi nih, Bu? Ibu-ibu bikin apa? Peyek. Oh iya, siapa yang bikin peyek? Oh, ada 2. Ini ya peyeknya ya? Ini peyek apa? Teri. Sama mede. Oh, peyek mede ya. Ini lucu nih, nyih renyih. Siapa punya nyih renyih? Oh, aduh, saking renyahnya renyih. Ini renyah yang level paling tinggi ya? Iya, ini sudah punya PRT Bu? Belum. Oke. Baru ngurus. Oke, ada Mbak Fitri sama Mas. Kita tanya dulu, ada yang sudah ikut Sibakul? Angkat tangan yang sudah. Ada. Ada yang baru dengar Sibakul? Ada apa mana ya? Ada apa? Ada apa Mas? Apa ini dengan ibu-ibu ini? Kok di sini belum tahu gitu ya? Makanya kita hadirkan Pak Sekdin ya. Nah, sebelumnya kita mau tanya sama Mbak Nurul nih tentang usahanya. Usahanya itu sejak kapan, gimana, apa yang dihadapi? Diceritakan boleh. Mungkin sama dengan ibu-ibu kan? Ayo Mbak. Matur nuwun. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Agus dan Pak Sutemas yang sudah memberikan fasilitas pada acara pagi hari ini ya, sehingga kami bisa berkumpul dan nanti mungkin bisa mengenal Sibakul dan lain sebagainya gitu. Karena memang sebenarnya di sini sudah pernah kami adakan Sibakul, cuman yang datang hanya terbatas ya waktu itu. Ya mungkin nanti bisa ketok tular sama teman-teman yang lainnya nanti untuk daftar ke Sibakul gitu. Untuk usaha saya awalnya sebenarnya dari tahun 2013. Awalnya saya bikin kerajinan dari kain flanel ya, aksesoris macam-macam gitu. Karena waktu itu permintaannya waktu itu masih apa ya, masih populer ya waktu itu. Mungkin ada yang juga bikin aksesoris dari flanel juga. Waktu itu masih populer, kemudian beberapa tahun kemudian ganti nih, maksudnya untuk aksesoris itu biasanya untuk merchandise, kemudian souvenir gitu ya. Ganti trennya gitu ya. Artinya dari bahan yang lebih mungkin harganya lebih murah, kemudian pembuatannya juga nggak handmade, karena kalau dari kain flanel itu biasanya handmade ya, jadi butuh tenaga kerja banyak, kemudian nanti akhirnya ya biaya produksinya juga tinggi gitu ya. Akhirnya kemudian saya fokus ke ini aja. Mulai tahun 2015 itu banyak yang sudah ini ya, permintaan saya lihat permintaan pasar dari flanel itu diubah jadi bunga, kemudian
akhirnya saya pindah ke situ, tetap dengan basic bahan baku flanel. Jadi ini bunganya untuk buket kayak buat wisuda gitu-gitu ya? Tapi bisa dikombinasi dengan isian yang lain. Oh, oke. Kemudian tahun 2017 ini ada apa namanya masukan dari beberapa orang, coba flanelnya itu dibikin tas gitu. Nah ternyata setelah kami trial itu bahannya kan brudul ya, itu nggak kurang bagus untuk dijadikan tas, karena kami positioningnya di tas yang untuk apa namanya hangout dan lain sebagainya, jadi fungsinya ya bukan untuk trendsetter. Jadi bahannya kurang cocok, akhirnya waktu itu nyoba ke yang memang sesuai dengan apa ya, mungkin waktu itu masih berdasarkan produksinya masih berdasarkan dari penawaran, maksudnya belum dari permintaan. Oke. Sistem saya sendiri, saya lebih suka tas yang ringan, simple, gampang dicuci, mudah dibawa kemana-mana gitu. Jadi itu sekarang jadi produk akhirnya. Akhirnya jadi apa? Ganti jadi tas juga. Jadi tetap yang flanel tetap ada. Yang tas juga masih. Ini ada nggak produknya di sini? Ada di belakangnya Mbak Marta. Oh ini. Ya itu dari. Kalau ini idenya karena ini deh banyak kain pecah sisa dari produksi itu, saya memang mencoba untuk mengurangi sampah kain ya, karena bertahun ini ya, kalau saya baca di beberapa informasi itu sampah kain itu jadi masalah utama juga selain sampah plastik, karena ketika dibuang itu apa namanya? Jadi kainnya dari mana dapat? Sisa kainnya, sisa produksi sendiri, terus ada kreativitas, iya, betul. Jadilah seperti ini. Betul. Ini sudah sampai kemana pasarnya? Kalau sementara ini baru di sekitar Pulau Jawa ya. Yang pesan baru teman-teman yang kenal gitu ya, baru terbatas itu, karena memang untuk yang khusus perca ini modelnya nggak bisa sama ya. Jadi nggak bisa diproduksi massal, kecuali kalau yang dasarnya itu memang masih bisa. Oke. Mbak, ngomong-ngomong pernah menghadapi apa nih ketika menjadi pengusaha? Masalah terbesarnya apa? Masalah terbesarnya apa? Masalah terbesarnya kalau sama dengan teman-teman yang lain ya, karena masih hanga BI. Jadi sih hanga BI ya, keuangan iya, produksi iya, kemudian pemasaran iya. Nah, jadi permasalahan kami di pemasarannya. Kalau dari usaha kami sendiri ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang sama atau ada yang beda juga. Untuk pemasaran kami sudah mencoba dua ya. Secara tradisional melalui getuk tulab dan lain sebagainya, kemudian pameran dan lain sebagainya. Untuk yang online juga sudah kami coba gitu ya. Cuman memang karena keterbatasan SDM tadi, jadi masih untuk medsos karena perkembangannya sangat cepat. Jadi kami baru fokus ke FB, WA sama. Itu pun masih dikerjain sendiri. Iya. Oke Mbak, udah ikut Sibakul juga? Sampun. Sudah dapat manfaat apa dari Sibakul? Pelatihan yang jelas. Pelatihan, kemudian apa ya, mungkin sharing juga dengan para ini sesama peserta. Jadi kita biasanya kalau pelatihan datang kemudian tukar kartu nama. Jadi punya jejaring ya. Betul, itu yang modal utama juga sebenarnya. Oke. Jadi salah satu manfaat Sibakul, ikut Sibakul kalau dari Mbak Nurul adalah bisa ikut pelatihan-pelatihan. Sudah ada pelatihan berapa banyak yang diikuti? Berapa banyak? Banyak sekali. Banyak sekali. Salah satunya yang bayar nggak? Nggak, gratis. Gratis. Itu sesuai dengan kebutuhan apa enggak? Iya. Iya, maksudnya kan dari banyak tema, saya memilih yang sesuai. Oh, oke. Dan itu dapat informasinya nunggu terus diundang apa nyari? Kalau saya follow IG-nya di Koplut ya. Oke. Langsung ini tuh the point ibu-ibu. Jadi yang belum pernah ikut Sibakul dapat cerita langsung dari Mbak Nurul nih, gimana caranya ikut itu, langsung follow sosial medianya, dapat informasinya. Pokoknya nggak punya bikin atau beli, pokoknya yang penting punya. Beli apa? Beli Instagram.
Gratis beli Instagram. Oh iya, gratis. Artinya ibu-ibu tuh nggak usah memaksakan, waduh aku resok Instagram kan wonten putrane, wonten tanggane, itu bisa dimanfaatkan. Salah satunya itu tadi jejaring. Iya. Bersama-sama untuk mendapatkan manfaat dari salah satunya si bakul ini. Iya, dan hari ini Pak Temas, ini Dinas Koperasi itu langsung memberikan fasilitasi Pak. Ini ada teman-teman klub yang nanti langsung membantu ibu-ibu bisa daftar si bakul, dapat NIB. Ada foto produk gratis Bu foto nanti. Produk. Iya. Nah monggo dari Pak Temas dikomentari Pak ini. Disemangati yang paling penting biar jadi pengusaha-pengusaha. Betul. Ya. Makasih ya Mbak Marta dan Mas Aat ya. Yang pertama mendasari pada undang-undang nomor 13 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana saya selaku DPRD DIY itu menyerap aspirasi daripada ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, yaitu dalam acara Sibakul, dan juga peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 tentang pemberdayaan perlindungan industri kreatif dan koperasi. Kalau perdanya itu Pak Agus. Di sini saya melakukan pendampingan terhadap ibu-ibu UMKM, pendampingan dan pengawasan tentunya sesuai dengan fungsi saya selaku anggota DPRD DIY. Maka apa yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi ya ini Bu, Dinas Koperasi pada pagi hari ini di Banduran Sukoharjo Ngaglik, Sleman, Yogyakarta ini, saya berterima kasih kepada Dinas Koperasi, di mana artinya UMKM di Sukoharjo bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan peningkatan ya mungkin pemasaran daripada produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM di Sukoharjo dan sekitarnya. Demikian Bu Marta. Tapi dukungan dari Dewan sendiri kepada UMKM apa saja kalau selama ini sudah Pak Temas lakukan Pak? Baik Bu, kalau untuk yang ada di sini dukungan secara material itu belum, bagi saya sebagai anggota itu belum, namun di luar UMKM Sukoharjo, mungkin di Bokoharjo itu di sana melalui poker saya sudah bisa mendapatkan peralatan membuat kue roti itu Bu. Jadi untuk produksi ya Pak, alat sekitaran untuk pelatihan dan peralatan itu 200 jutaan. Jadi iya, jadi cukup lumayan. Namun itu juga ibu-ibu harus punya kelompok begitu. Jadi kalau di sini ibu-ibu sudah ada kelompok-kelompok gitu belum? Ada. Ada, Mbak. Ada kelompok apa aja? Ada ketua kelompoknya? Oh Ibu. Nah, kasih ini dong, kelompok apa Bu? Boleh diceritakan kelompoknya, silahkan. Terima kasih. Ibu Renyih ya Bu? Oh, iya. Nama saya Ibu Uming Okpianti, saya dari kelompok Kube Lestari Budaya Suko Mandiri. Itu kelompok apa yang dilakukan? Yang produksi makanan tradisional yang peyek tadi, aneka peyek. Dari peyek kacang, peyek teri, tolo, dele. Kami dulu adalah binaan dari Dinas Koperasi, Dinas Sosial Provinsi DIY, memakai dana keistimewaan, dapat bantuan dari dana keistimewaan untuk menciptakan itu makanan tradisional. Kenapa kami pilih peyek? Karena kan di masyarakat Yogyakarta ini terutama kan masih ada kegiatan kenduri. Ada among-among kenduri, tradisi itu kan kita masih menggunakan peyek-peyek itu. Jadi
dari situlah kita mengambil produk itu. Oh, jadi ini sekarang kelompok ini memproduksinya rutin, Bu? Rutin seminggu sekali. Anggotanya berapa, Bu? Anggotanya itu 10, tapi yang aktif sekarang sekitar 6. Oh, kirain 10 yang aktif 1. Saya sendiri, Mas. Iya, lumayan ya, dan 6 ya. Terus seminggu sekali itu bikinnya sampai berapa, Bu? Kalau ada pesanan atau digimanain? Kalau ya rutinnya seminggu sekali, kalau ada pesanan kita seminggu bisa sampai 2-3 kali. Oh, alat produksinya sudah lengkap sekarang? Sudah lengkap, alhamdulillah. Oke, jadi masih ada masalah apa, Bu? Nggak ada masalah, Bu? Masih ada kendala apa? Kendalanya ya anggotanya itu kadang kan yang bisa produksi mungkin hari ini hanya berapa orang selama ini kendalanya kami di SDM-nya itu masih penjadwalan untuk kerja. Soiran apa gimana, Bu? Enggak ada, mereka kan ada kegiatan lain gitu loh, ada. Lah kalau pas lagi sibuk semuanya? Bu Ketua yang mulai nih yang jelatreni gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Nanti kita bahas ya gimana caranya nih kelompok bisa berkembang. Tapi kalau ada pertanyaan sebentar ya, Bu. Sabar dulu ya, kita break dulu sebentar. Jadi tetap di Sarasehan Si Bakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Si Bakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya, Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan, Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana, Bu? Membinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan. Sangat luar biasa kan? Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ana Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Si Bakul, sorong tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. Jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Si Bakulnya? Nah, bener Bu, aplikasi Si Bakul Bu. Kabeh wis beres, gak bayar. Jadi kurang bayar? Urus. Pantesan. Dan kita juga sudah menambah lagi narasumber. Sebenarnya kita perlu kulonuwun kepada beliau ya, kita karena itu nunut ya di sini tuh. Kita tuh datang terus tiba-tiba Bu Cari datang. Ki sopo iki gitu. Kulonuwun Bu Cari, ini Bu Yuliani SIP. Iya. Bu Cari. Betul Bu Cari ya? Betul. Makanya juga pakai seragam Cari. Itu kita nggak boleh loh pakai itu. Nggak boleh loh, kamu siapa? Oh, kamu tuh siapa pakai seragam? Malah jaluk tanda tangan recap gue ngom. Oh iya ya. Mungkin sekalian Bu Cari, ini biar tambah semangat. Ini kan tadi kita sudah ngobrol Bu sama warganya tentang usahanya ini. Apa cuma ini aja usahanya atau ada bidang yang lain Bu, potensi yang ada di sini? Kalau potensi ada di sini kayaknya semua sudah. Kalau yang jasa ya mungkin yang belum. Oh ya, ada belum apa? Hadir di sini. Jadi ada jasa itu ada bengkel, ada laundry, banyak sekali. Terus cucian mobil, pengobatan tradisional. Di Suko ini jasa banyak sekali. Tapi memang 80% ya, hampir 80% itu usahanya kuliner. Dan hampir semuanya juga ibu-ibu ya. Iya, betul. Tapi ada bapak-bapaknya warganya. Ada. Saya takutnya ibu-ibu semua tarik ibu-ibu. Oh.
Terus bapaknya di mana? Jangan-jangan nggak ada bapak-bapak di ini daerah. Bapaknya ada nggak? Ya ada loh. Ada. Cuma nggak dibawa. Iya, ini kan soalnya terbatas. Bapaknya disuruh kerja. Ora bayaran. Nggak dibayar. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kelurahan sendiri Bu memberikan program atau dukungan apa nih untuk meningkatkan UMKM-nya di sini Bu? Karena kan banyak nih. Ada program apa saja di kelurahan? Ini kebetulan kita sudah menjadi kelurahan budayanya. UMKM-nya memang harus diangkat memang. Jadi setiap tahun kita mengadakan gelar potensi UMKM itu hampir tiap tahun itu kita selenggarakan 2 kali. Di pertengahan tahun sama nanti di akhir tahun pas hari jadi. Jadi memang setiap tahun kita gelar potensi UMKM. Sudah reguler ya? Sudah. Yang ikut berarti banyak banget itu? Semua, seluruh. Tempatnya di mana? Pindah-pindah atau? Di lapangan Klidon. Ya. Oh ya. Terus yang datang siapa Bu? Kalau yang datang penggiat UMKM Kelurahan Sukoharjo. Yang jajan keluarganya. Yang belanja? Yang belanja warga Sukoharjo. Oh, jadi saling belanja gitu ya. Sekali. Atau jangan-jangan barter? Barter ya, pakai duit tapi. Oh iya, barter pakai duit. Tapi dari kelurahan sendiri selalu mendukung apa nih? Misalnya untuk meeting buat snack di kelurahan sudah menggunakan produk UMKM-nya belum Bu? Sudah. Yang snack yang biasanya dikemas sendiri, yang diproduksi sendiri itu memang kita pesan untuk kegiatan kelurahan. Untuk rapat-rapat, untuk misalkan acara sosialisasi semacam itu pasti kita menggunakan produk lokal kami. Berarti sangat mendukung dukungannya sekali. Langsung kan. Iya, jadi ini ada ibu-ibu yang bikin snack belum dipesanin kelurahan. Tak bilangnya Bu Cari sekalian. Loh sudah tunjuk jari. Nanti langsung bilang Bu Cari, Bu, mbok saya dipeseni gitu loh ya. Ya pengennya itu merata ya Bu Cari, itu kan saking banyaknya. Loh, tapi juga pasti ada screening. Ada screening. Lihat dulu dong. Ada pendataan, sudah masuk database atau belum. Sudah bagus belum produknya. Apalagi nanti kalau sudah punya izin legalitas dari si Bakul, itu pasti akan dipesan. Betul ya Bu? Betul sekali. Betul sekali. Makanya izin ini kan perlu sekali untuk didukung. Jadi di sini itu kendalanya itu memang izin sama pemasaran. Nah itu kendala kami. Jadi masih ibaratnya masih offline ya. Belum tahu digital marketing itu belum mengena di Kelurahan Sukoharjo belum sepenuhnya. Jadi memang diproduksi sendiri, dipasarkan sendiri semacam itu. Kalau misalkan mungkin sudah mengenal digital marketing mungkin pemasarannya lebih keluar luas lagi ya. Betul. Mungkin akan banyak reseller. Betul sekali, matur nuwun Bu. Cari ini tadi Ibu pengen ada PIRT ya Bu? PIRT-nya ya. Oke, kalau gitu tanya langsung sama Pak Sekdin ya. Kita tanya langsung kepada Sekretaris Dinas Pak Agus. Ini gimana ini berarti ada pertanyaan besarnya adalah legalitas. Apakah si Bakul memang salah satunya benefitnya untuk legalitas? Yang kedua adalah pemasaran. Bagaimana Pak? Monggo Pak. Baik Mbak Marta, Mas Aat, Pak Sutemas, Bu Cari dan Bu Nurul, Ibu Bapak yang saya hormati. Jadi betul, jadi tadi kami menangkap gitu kan. Apa yang disampaikan barusan dari Bu Cari, kemudian tadi Bu Nurul dan Ibu Bapak sekalian bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta punya yang namanya Sibakul Jogja. Ini basic dasar. Sistem informasi pembinaan pelaku usaha. Pelaku usaha itu apa? Ya UMKM, ya koperasi. Itu sudah menampung semua. Jadi kalau kami melakukan pembinaan secara fisik langsung, nggak akan mungkin. Tadi Bu Cari juga sampaikan juga. Kalau kami mendatangi saat ini memang ada di sana layanan yang di-hire oleh teman-teman Blut, ada Mbak Fitri dan Mas Reza. Nanti Ibu Bapak bisa langsung, ibu-ibu kebanyakan di sini, selalu kumpulan seperti ini ibu-ibu. Bapak mungkin kerja yang lain atau saya nggak tahu, kadang kasihan juga minoritas cuma hadir 1 atau 2. Tapi nggak masalah. Jadi kembali fungsi di Sibakul tadi dalam hal pembinaan. Pembinaan terhadap apa?
ya pelaku usaha, karena yang kebetulan hadir di sini pelaku UMKM ya UMKM. Sebenarnya koperasi juga. Terhadap apa sih Sibakul itu? Yang utama memang digitalisasi, Pak. Jadi pembinaan itu kan tidak hanya secara fisik. Kalau secara fisik mungkin kita menjalankan, di sana ada Mbak Fitri, Mas Firsa, dan lain sebagainya. Tapi nggak akan bahasa Jawanya itu keconggah. Sehingga kita punya digitalisasi pembinaan, bagaimana Sibakul ini bisa dimanfaatkan, memberikan nilai tambah bagi ibu bapak semua, ibu-ibu terutama. Apa itu? Kalau ibu-ibu pengen usahanya meningkat, pengen tidak kira-kira ibu? Pengen kan, namanya berusaha kok nggak pengen meningkat kan nggak mungkin kan. Pun ngeten mawon cukup Pak, nggak mungkin kan. Mesti pengen berkembang, bisa memberikan lebih dan bahkan bisa memberikan nilai ekonomi yang lebih besar kepada ya minimal keluarga, paling tidak nanti bisa mengangkat juga perekonomian sekitar, mengajak tetangga, mengajak saudara atau apapun berkembang. Tadi disampaikan Bu Care, di kelurahan ini sudah ada gelar potensi budaya. Tapi Bu Care sendiri sampaikan memang itu secara fisik. Iya kan? Pemasaran juga seputaran sini, betul tidak Ibu Bapak? Nah, harapannya kami ini saat ini kalau Ibu Bapak memang Bu Nurul sudah sampaikan, sudah mengikuti, tapi ibu-ibu masih belum, mari. Pertama memang pendataan Bu, itu menjadi penting. Jadi ibu-ibu ini harus mendaftar, makanya kita kasih desk atau meja pendaftaran saat ini juga. Silahkan dimanfaatkan. Kami juga tidak hanya meminta untuk ibu bapak mendaftar, tapi tidak ada di balik itu. Artinya stimulus atau apapun yang ibu bapak akan terima. Ketika ibu bapak sudah terdaftar menjadi mitra, paling tidak pendampingan ibu bapak akan dapatkan. Dalam hal apa pendampingan itu? Yang paling basic atau dasar NIB. Nomor induk berusaha. Saat ini semuanya sudah pakai itu Bu Jarek, Pak Sutemas, Ibu Bapak semua. Bahkan dulu masalah permodalan mau mengajukan pinjaman cukup dengan surat keterangan Pak Lurah ataupun keterangan usaha yang secara fisik, sekarang pun perbankan mensyaratkan NIB. Sehingga itu harus ibu bapak miliki. Di samping program-program ataupun kegiatan lain, NIB ini menjadi basic. Kemudian tadi ada yang berkeinginan yang punya kuliner, usaha kuliner dengan misalnya PIRT. Kemudian meningkat halal. Kemudian CPPOB dan lain sebagainya. Termasuk diklat-diklat yang tadi Bu Nurul juga sudah sampaikan, banyak sekali diklat yang ibu bapak bisa dapatkan ketika menjadi mitra, bahasanya mitra Sibakul. Dan yang kesini memang ketika bicara pemasaran itu tidak akan bisa lepas dari ibu bapak berusaha kan. Nggak mungkin usaha nggak dipasarkan kan. Kalau selama ini dengan gelar potensi pemasaran ya hanya sekitar saja, berharap pemasaran ini menjadi lebih luas. Bahasanya kalau di provinsi itu ada Among Tani dagang layar. Dagang layar di sini dipahami dengan layar HP Mbak Marta. Iya kan? Dagang dengan membuka layar HP sudah bisa menjangkau. Kalau di sini mungkin buka lapak, buka kios, ataupun buka toko, ya pasarnya cuma sekitar sini. Maksimal Kapanewon di sini saja. Tapi ketika itu sudah online, dagang layar melalui HP tadi, jangkauannya Indonesia dan bahkan dunia. Tentunya itu juga tidak asal untuk bisa berdagang secara online itu kan tidak serta-merta kan. Jadi kalau serta-merta itu artinya pokoknya aku pengen sudah punya modal, kemudian punya bisa, terus dagang belum tentu juga produknya laku. Butuh pemahaman-pemahaman lebih supaya barang itu bisa terjual di sana.
Nah, kami melalui Sibakul ini ada yang namanya Market Hub Sibakul dengan fasilitasi free ongkir, subsidi free ongkir. Jadi kalau ibu bapak belanja ataupun memasarkan secara online kadang terkendala beli apa-apa belum di situ ongkos kirimnya sekian. Orang kita secara psikis ketika dihadapkan ongkos kirim, waduh, kadang seperti itu kan. Nah, memang pemerintah daerah mengupayakan melalui Sibakul ini, Market Hub Sibakul free ongkir ini, agar produk ibu bapak bisa dipasarkan, mendapatkan subsidi free ongkir, dananya ditanggung oleh pemerintah daerah. Ini perjuangan ibu bapak. Artinya bisa mendapatkan dana Dinas Koperasi Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya kami yang berjuang, ada keinginan dari pelaku usaha, memang pemicunya pada waktu pandemi COVID kemarin. Pemasaran secara fisik terkendala, tidak memungkinkan, bagaimana mengupayakan itu bisa dipasarkan, salah satunya melalui online. Supaya bisa online banyak pada waktu itu. Tapi supaya ini diminati baik oleh pelaku maupun pembeli atau customer, apa sih stimulus yang bisa diberikan? Kami Dinas Koperasi membuat semacam inovasi fasilitasi free ongkir dengan dana dari pemerintah daerah. Ini pun tidak serta-merta, kami juga harus bersama-sama dengan anggota dewan untuk bisa meloloskan ini. Sehingga support dari dewan, termasuk kalau di sini Pak Sutemas, akhirnya bisa meloloskan anggaran yang semula memang masih kecil. Tapi pada akhirnya saat ini dari sekitar 400 juta pada waktu itu hampir sekarang 4 miliar Pak Temas. Nah ini bisa kita raih, kemanfaatannya bagian dari stimulus pemerintah kepada pelaku UMKM. Yang menikmati pelaku UMKM, mendapatkan fasilitasi free ongkir, bahkan sampai pemasaran ekspor. Jadi kembali, mari terhadap Sibakul ini, proses pembinaan itu dari mulai produk ibu bapak, PIRT, halal, kemudian branding produk, foto produk, ada juga nanti paten, kemudian kemasan, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi kelembagaan, dan Dani ini dalam rangka pembinaan kelembagaan bagaimana berusaha, kalau saat ini Bu Nurul masih sendiri, istilahnya hangabehi, berharap ada manajemen yang diterapkan, dan itu bagian dari yang kita tularkan di pembinaan Sibakul, kelembagaan. Kemudian dari sisi permodalan, bagaimana bisa mengakses pembiayaan dan lain sebagainya. Ini juga bagian yang kita hantarkan. Artinya inilah fasilitas-fasilitas termasuk bagaimana dari sisi pemasaran tadi dan juga pemanfaatan teknologi IT. Ada 6 aspek pendekatan Sibakul yang akan ibu bapak terima ketika ibu bapak menjadi mitra Sibakul. Kira-kira mau tidak sih kalau seperti itu? Pengen tidak? Pengen. Mari nanti setelah ini bisa langsung daftarkan, dan kami tidak berhenti di sini. Artinya setelah acara ini selesai tidak. Kami masih ada yang namanya konsultan PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Saya tadi sempat ngobrol dengan Bu Nurul, pernah diundang ke sini, Kak Wahyu kalau nggak salah pada waktu itu. Artinya silakan untuk bisa dimanfaatkan untuk bagaimana pencerahan, untuk bisa mendapatkan hal-hal yang dipandang perlu bagi ibu bapak pelaku UMKM di wilayah Kalurahan Sukoharjo ini dan melebarnya di sekitar. Saya kira itu garis besar terkait dengan Sibakul. Monggo silahkan dimanfaatkan, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi semua. Gitu Mbak Marta, kita beri tepuk tangan dulu dong buat Pak Sekdin, Pak Agus, lengkap, dan hari ini
ada Kak Fitri dan Kak Reza ya. Sebenarnya kalau nanti pengen tanya banyak-banyak boleh kok. Boleh. Mereka berdua ada di sini ya. Ini pokoknya di-pack aja nggak apa-apa. Jangan malah ditinggal pergi ya. Di-pack ya enggak, nanti ada yang punya loh. Iya, tapi harus dimanfaatkan keberadaan kehadiran Mbak Fitri dan Mas Reza di sini, termasuk foto produknya ya. Foto produknya nanti mana ini Mas? Iya Ale. Oh, di sebelah. Iya siap nanti untuk membantu, dan itu kalau nanti Mas Ale minta duit jangan dikasih ya Bu. Betul. Dikasih produk aja. Dikasih produk aja. Gratis ya, semuanya gratis. Gratis produknya? Enggak. Fotonya? Kita foto produk, kita ketemu teman-teman helpdesk itu semuanya gratis. Kita dibiayai oleh dana keistimewaan. Nyicipnya gratis nggak? Nyicipnya iso malah bayar. Oh gitu kita ya. Itu mayoni tonggo, mayonis dulur. Mengapresiasi yang sudah punya ya. Maka terakhir ini Pak Temas mohon diberikan motivasi lah singkat untuk ibu-ibu biar makin semangat usahanya. Monggo Pak. Kagem ibu-ibu semangat pelaku ibu-ibu pelaku UMKM nggih. Semangat terus dongake kula dilantik didadi melih. Nggih, amargi kula ketetekan ning mengkih niki nek enten sik munggah dadi bupati napa wakil bupati kula dilantik. Iya, amin. Gitu nggih. Lajeng mengke aspirasi panjenengan monggo Bu Nurul melalui Bu Nurul saged kula lak gadah pokir tiap tahun niku, pokok-pokok pikiran dewan niku. Setahun nek wingi niku kawan miliar, setiap semiliar niku saking Dais. Bilih panjenengan beruntung nggih wonten istimewa Yogyakarta menika amargi pikantuk tambahan dana keistimewaan niku 1 triliun. Nggih, leres Pak? 1 triliun ya. 1 triliun, 4 miliar. 400 miliar, 1,400 sih. Disyukuri mawon. Semangat terus kagem panjenengan sedaya. Matur nuwun. Matur nuwun. Kita tepuk tangan dong buat narasumber kita. Matur nuwun Pak Sekdin, Pak Agus, kemudian Pak Sutemas, Bu Care, Bu Yuliani dan juga Mbak Nurul. Kita sudah dapat banyak masukan hari ini ya. Iya, betul sekali. Tapi yang penting lagi adalah actionnya habis ini. Langsung karena daftar Sibakul. Betul. Biar terdata. Iya. Jadi kalau nggak terdata terus aku kok entuk-entukan ternyata belum daftar. Nah, jangan salahkan jangan ya. salahkan. Ngomong-ngomong yang sudah punya NIB siapa aja? Yang belum punya NIB langsung hari ini ya. Yang pengen sertifikasi yang lain halal? Halal? Pengen sudah punya? Oh, TRT? Sudah, Oh belum ya, makanya hari ini ya. Terus pengen dapat pelatihan tambahan? Ya wes pokoknya hari ini deh ketemu Mbak Fitri sama Mas Reza ya. Dan kalau gitu kita berdua harus pamit. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY. Terima kasih. Kita terus menyemangati seluruh pelaku UMKM di seluruh Jogja. Kita mau yel-yel biar tambah semangat. UMKM naiklah Jogja istimewa. Dan kita akan sambut Orjen Tunggal Manyung Art.